Halo Sobat Investor, pernah nggak kamu lihat saham yang tiba-tiba naik gila-gilaan, volumenya meledak, sampai BEI turun tangan minta penjelasan? Nah itu yang baru kejadian di saham Dada. Dan yang bikin makin menarik, di saat BEI minta klarifikasi, tiba-tiba muncul berita kedua. Ada akuisisi 174,8 miliar rupiah, dan rencananya Dada mau ekspansi besar-besaran ke Landed Housing. Pertanyaannya sederhana, ini awal cerita besar, atau justru jebakan euforia? Hari ini kita bedah sampai tuntas. Kita lihat, BEI turun tangan plus akuisisi besar. Sobat Investor, selamat datang kembali di channel Saham Hari Ini, tempat kita bahas saham pakai logika, bukan pakai rumor. Video ini saya bikin lengkap. Kenapa BEI minta penjelasan, dan apa jawaban manajemen Dada? Akuisisi 174,8 miliar rupiah itu apa dampaknya? Dan yang paling penting, Dada ini cocoknya untuk investasi, atau cuma untuk trading cepat? Jadi tonton sampai akhir, karena nanti saya akan kasih cara menyikapi saham volatil biar nggak jadi korban FOMO. Tonton sampai akhir, saya kasih cara menyikapinya. Bagian 1. Apa yang terjadi? Saham Dada kenapa ramai? Sobat Investor, kita mulai dari fakta dulu. Awal Januari tahun 2026 saham Dada bergerak tidak biasa. Harga naik cepat, dan yang paling mencolok, transaksi besar. Bahkan sempat tercatat pergerakan sampai sekitar Rp67, dan volume transaksi sampai 2,39 miliar lembar dengan nilai sekitar Rp144 miliar dalam satu hari. Sekarang saya tanya, kalau kamu lihat angka segitu di saham yang biasanya nggak ramai, kira-kira wajar nggak? Jawabannya, nggak. Dan biasanya kalau sudah seperti ini, bursa langsung curiga ada dua kemungkinan. Ada informasi besar yang belum dibuka. Atau, ini murni spekulasi market, istilahnya, digoreng. Bayangkan, 2,39 miliar lembar, wajar nggak? Maka dari itu, BEI minta penjelasan, apa artinya? Nah, karena pergerakannya nggak normal, BEI meminta klarifikasi. Biasanya BEI melakukan ini lewat mekanisme UMA, Unusual Market Activity, aktivitas pasar yang tidak biasa. Tapi hati-hati ya, UMA itu bukan berarti emiten bersalah. UMA itu peringatan, investor, hati-hati, saham ini sedang bergerak tidak wajar. Lalu BEI meminta manajemen Dada memberikan jawaban. Dan jawaban manajemen Dada intinya begini. Tidak ada informasi material yang belum dibuka ke publik. Tidak ada kejadian penting lain selain yang sudah diumumkan. Tidak ada rencana aksi korporasi minimal dalam 3 bulan ke depan. Perusahaan juga mengaku tidak tahu ada rencana pemegang saham utama soal perubahan kepemilikan. Artinya, secara resmi mereka bilang, kalau sahamnya bergerak liar, itu urusan pasar, bukan karena info rahasia dari internal. Inilah kontradiksinya, kalau nggak ada apa-apa, kenapa sahamnya bisa liar? Kalau bukan info material, kenapa harga bisa naik liar? Nah ini bagian yang paling penting bagi investor retail. Kalau emiten bilang tidak ada info material, maka penyebab yang tersisa biasanya. 1. Suplai saham kecil plus publik besar. Saham mudah ditarik naik, dan mudah dijatuhkan. 2. Sentimen viral, rumor. Sekarang era media sosial, kadang bukan laporan keuangan yang bikin saham naik, tapi narasi. 3. Perdagangan spekulatif. Ini yang paling sering terjadi. Pola klasik saham volatil itu begini. Tarik cepat, lalu orang-orang pada FOMO, sehingga volume naik, kemudian distribusi pelan, dan akhirnya harga rontok. Dan ini sering sekali terjadi di saham-saham yang market cap kecil. Kalau kamu investor jangka panjang tapi masuk di fase euforia, yang terjadi kamu jadi exit liquidity, jadi pembeli terakhir. Saya ulangi, kamu jadi pembeli terakhir. Bagian 2. Muncul berita akuisisi 174,8 miliar, apakah ini pemicu utamanya? Sekarang kita masuk berita yang bikin ramai ini. Ada akuisisi senilai 174,8 miliar rupiah. Dan targetnya besar, ekspansi bisnis ke Landed Housing. Yang melakukan akuisisi ini adalah KPI selaku pemegang saham pengendali. Mereka mengakuisisi 99,9% saham PKSI. Dan rencananya fokus pasar yang disebutkan adalah buffer City Jakarta, seperti Depok, Bogor, Tangsel. Kenapa ini menarik? Karena Dada sebelumnya dikenal punya pengalaman di high rise, apartemen, strata titel.
Kalau sekarang masuk landed housing, itu bisa membuka market baru yang lebih luas. Landed housing ini berarti marketnya besar. Ini analisa strategisnya, LANDED housing itu enak, tapi sekarang saya jelaskan dengan bahasa sederhana. Landed housing itu menarik karena end user lebih banyak, demand di pinggiran Jakarta besar, cash flow proyek bisa lebih cepat, penjualan bisa berulang klaster 1, klaster 2, DES. Dan berita juga menyebut sentimen properti didukung kebijakan PPNDTP 100% sepanjang 2026. Tapi saya mau luruskan satu hal penting. Narasi ekspansi itu belum sama dengan realisasi keuntungan. Ada jeda waktu, dari rencana, lalu pembebasan lahan, kemudian perizinan, terus konstruksi, lalu presales, dilanjut serah terima, dan baru mendapat laba. Itu bisa makan waktu 1-3 tahun. Jadi kalau hari ini saham naik duluan, bisa jadi pasar lagi, mendahului cerita. Ingat, butuh 1-3 tahun, bukan besok. Bagian 3, ini poin kunci, dampak akuisisi ke dada nyata atau belum. Nah ini bagian yang bakal bikin kita makin mikir. Karena aksi akuisisi ini dilakukan oleh KPI, pengendali. Pertanyaannya, apakah otomatis jadi laba dada? Belum tentu. Kita harus cek, apakah PKSI nanti masuk konsolidasi laporan dada? Apakah dada yang mengelola proyeknya? Apakah ada perjanjian transaksi afiliasi? Apakah ada rencana injeksi aset dari pengendali ke emiten? Kalau belum ada informasi rinci tentang itu, maka investor harus memposisikan berita ini sebagai sinyal, growth story, tapi belum bukti, fundamental impact. Ini beda besar, perlu dipahami, bahwa growth story tidak sama dengan fundamental impact. Bagian 4, investor mode, dada ini investasi atau trading. Sekarang kita simpulkan dengan tegas. Kalau kamu tipe investor apa? Tipe 1, jika kamu trader. Dada bisa jadi ladang peluang, tapi kamu harus disiplin cut loss. Jangan masuk pas arah, pahami risiko suspensi. Jangan anggap volatilitas itu, pasti lanjut naik. Tipe 2, jika kamu investor fundamental, maka kamu harus tunggu bukti. Pendapatan bertumbuh konsisten, margin sehat, arus kas proyek terlihat, keterbukaan informasi lebih detail, kontribusi bisnis landed housing mulai nyata. Kalau belum ada bukti, maka dada masih berada di zona high risk, high volatility. Ini bukan jelek, tapi harus sesuai gaya mainmu. Apakah kamu ini trader atau investor? Bab 5. Ini beberapa risiko yang wajib diingat bagi investor maupun trader. Saya rangkum 5 risiko utama. Volatilitas ekstrim, harga saham naik cepat bisa turun lebih cepat. UMA dan potensi suspensi, perlu diperhatikan karena bursa anggap tidak wajar sehingga perlu penjelasan. Likuiditas palsu perlu diwaspadai mengingat kemungkinan hari ini ramai, besok sepi. Distribusi bandar saat euforia, overconfidence retail akan merasa pintar karena sempat profit satu kali. Saham seperti ini menguji mental. Kalau mentalmu lemah, jangan masuk, warning emotion, naik cepat bisa turun lebih cepat. Nah sobat investor, itu dia bedah lengkap info saham dada. Kesimpulannya, BEI minta klarifikasi karena pergerakan saham tidak normal. Manajemen bilang tidak ada informasi material yang belum dibuka. Ada narasi ekspansi landed housing lewat akuisisi 174,8 miliar rupiah oleh pengendali. Tapi investor wajib pisahkan, mana yang cerita, mana yang bukti. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, yang jujur, yang berbasis data, tapi tetap gampang dipahami, klik like. Tulis komentar, kamu tim trading dada atau tim nunggu fundamental. Dan jangan lupa subscribe, karena setiap hari kita bedah saham-saham yang lagi panas di BEI. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sukses.